551 Kaisar Pertempuran yang Terkejut 2. Baru saja, binatang buas bermutasi itu menyembunyikan auranya dan menggunakan kekuatan spasial untuk membunuhku. Siki dan aku bersama, tetapi kami tidak merasakan ancaman apapun. Namun, pada saat itu, seorang ahli yang tidak dikenal muncul dan menggunakan kekuatan spasial untuk memindahkan binatang buas bermutasi itu. Setelah itu, kami semua merasakan auranya dari sini. Mendengar ini, pupil mata Li Qinghe dan Si Tingyu mengecil. Mereka menatap Li Xinghai dan Siki dengan gugup. Li Qinghe tentu saja tahu bahwa binatang buas bermutasi itu memiliki kekuatan Seinreng. Jika ia mencoba membunuh Li Xinghai tidak akan bisa melarikan diri. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal itu, orang tuanya pasti sudah mati sekarang. Si Tingyu tentu saja memahami hal ini. Pada saat itu, leluhurnya bersama leluhur keluarga Li. Jika leluhur keluarga Li meninggal, akan sulit bagi leluhurnya untuk melarikan diri. Fakta bahwa mereka masih hidup adalah semua berkat pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal itu. Keduanya menghela napas lega, bukan hanya Li Qinghe dan Si Tingyu, tetapi raja pertempuran lainnya juga masih memiliki ketakutan di wajah mereka. Wajah Adams pucat saat dia berkata perlahan, binatang itu memang licik. Dia benar-benar memilih untuk membunuh. Yang lainnya mengangguk perlahan, karena mereka akan membunuh Li Xinghai dan Siki, mereka tentu akan membunuh mereka juga. Kemudian, Wars melihat ke alam umbral dan berkata perlahan, "Saudara Li, apakah maksudmu ahli yang tidak dikenal ini adalah orang di dalam?" Dia menggerakkan binatang yang bermutasi dan kemudian melawannya. Li Xinghai mengangguk sedikit dan membenarkan, "Aku khawatir begitu." Kaisar pertempuran berwajah pucat sedikit mengernyit dan berkata, "Menurut Saudara Li, orang suci itu memiliki kemampuan spasial yang kuat. Sekarang, dia telah menunjukkan kekuatan gelap yang begitu kuat, bahkan sebelum ini, semua orang seharusnya bisa merasakan kekuatan lain yang sifatnya berbeda. Sejauh yang aku tahu, seharusnya tidak ada orang suci di zona luar angkasa awan putih yang dapat menandingi kekuatan ini." Yang lainnya saling memandang. Tidak banyak Sein di zona luar angkasa awan putih. Bahkan, jumlahnya tidak lebih dari 2 tangan. Sebagai seorang kaisar pertempuran, dia memiliki pemahaman yang baik tentang sebagian besar Sein. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang Sein dengan kekuatan sebesar itu. Hal ini juga yang membingungkan Li Xinghai dan Siki. Setelah hening sejenak, seorang kaisar pertempuran berkata, "Mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Sein itu seharusnya sedang berhadapan dengan binatang bermutasi itu sekarang. Setidaknya kita bisa membantu." Mendengar ini, kaisar pertempuran lainnya kembali sadar dan mengangguk. "Saudara Wang benar, ini masalah planet daki kita. Jika seorang Sein yang lewat bersedia membantu, kita tidak bisa hanya menonton dari samping. Paling tidak, kita harus memberikan bantuan, terlebih lagi, kekuatan binatang bermutasi itu mungkin telah meningkat lagi. Sein itu mungkin tidak dapat membunuhnya." Adams mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo masuk." Wajah Li Xinghai serius. Dia melirik kaisar pertempuran dan berkata perlahan, "Kaisar pertempuran harus tetap di tempat kalian. Kalian tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara para Sein pertempuran." Li Qinghe dan Si Tingyu saling memandang dan tetap di tempat mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti mereka. Mereka juga mengerti bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka saat ini dan kekuatan seorang Sein pertempuran. Kaisar pertempuran terbang menuju domain kegelapan. Warriors, yang merupakan pemimpin, menabrak alam kegelapan dan berhenti. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua berhenti dan saling memandang. Kemudian, Wu Wei mengulurkan tangannya ke alam kegelapan dan menemukan bahwa ada penghalang aneh di luar alam itu. Seolah-olah penghalang itu memisahkan alam umbral dari alam semesta nyata tempat mereka berada, sehingga menyulitkan mereka untuk masuk. Ini, para kaisar pertempuran saling memandang. Li Xinghai mengerutkan kening seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Tingkat alam ini sangat tinggi, dan mungkin ada sejumlah kekuatan spasial yang menyatu dengannya. Apakah ini segel yang dipasang oleh orang suci ketika dia menemukan bahwa binatang bermutasi akan menggunakan kekuatan spasial untuk mencegah binatang bermutasi itu melarikan diri? Kata-kata Li Xinghai membuat semua orang mengerti. Adams berkata perlahan, "Sepertinya orang suci itu sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan binatang bermutasi itu." Petik 2. Kalau begitu,
haruskah kita tetap masuk? Li Xinghai terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, aku memiliki kekuatan kegelapan. Beri aku waktu, aku seharusnya bisa masuk. Paling tidak, aku harus masuk dan melihat situasinya. Jika situasinya tidak tepat, aku juga bisa berkomunikasi dengan orang suci itu. Kita bisa menjadi pembantunya. Mendengar ini, semua orang mengangguk sedikit. Kemudian, gumpalan kekuatan kegelapan melonjak di sekitar tubuh Li Xinghai dan mencoba menyatu ke dalam domain kegelapan. Semua orang menonton dengan diam dan tidak mengganggunya. Waktu berlalu. Setelah beberapa saat, Li Xinghai akhirnya berhasil menembus batasan spasial. Dia menggunakan asal kekuatan kegelapan untuk perlahan-lahan menyatu ke dalam domain kegelapan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan menatap Li Xinghai. Li Xinghai berkata dengan ekspresi serius, aku akan masuk. Yang lain mengangguk. Pada saat berikutnya, Li Xinghai berubah menjadi bola kabut hitam dan menyatu ke dalam domain kegelapan. Setelah memasuki alam umbral, Li Xinghai langsung mengerutkan kening. Ia menemukan bahwa meskipun ia memiliki asal kekuatan gelap yang sama, persepsinya di alam umbral hanya terbatas pada area kurang dari 100 km. Namun, tidak seperti dunia luar, di mana ia sama sekali tidak dapat merasakan situasi di dalam. Ia masih dapat samar-samar merasakan fluktuasi aura yang kuat di dalam dan agak dapat menentukan sumber fluktuasi tersebut. Tepat saat ia hendak bergerak, ia menyadari bahwa fluktuasi tersebut tampaknya telah mereda. Pertempuran telah berhenti. Pihak mana yang menang? Hal ini membuat hati Li Xinghai menegang, dan ia mengungkapkan sedikit kebingungan. Tepat saat Li Xinghai memikirkan hal ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, mata Li Xinghai kabur dan ia menemukan dirinya berada di luar angkasa lagi. Di depannya adalah domain kegelapan. Li Xinghai tercengang, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Ia tampaknya merasa sulit untuk memahami mengapa ia keluar lagi. Ketika yang lain melihat Li Xinghai tiba-tiba muncul, mereka semua tercengang. Siki segera bertanya, Pak Tuali, bagaimana keadaan di dalam? Sudut mulut Li Xinghai berkedut. Aku tidak melihatnya. Aku dipindahkan keluar begitu aku masuk. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar ini, yang lain terdiam. Di tempat suci yang gelap, Lu Yuan menemukan bahwa seseorang telah menyerbu. Ketika dia memeriksa, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Tuan Tua Li Xinghai. Seketika, ekspresi Lu Yuan menjadi aneh. Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika Tuan Tua Li melihat bahwa dialah yang membunuh binatang bermutasi Seinreng? Apakah dia akan langsung terpana? Lu Yuan memikirkannya dan merasa bahwa dia tidak memiliki selera yang buruk. Dia tidak ingin pamer atau apapun. Akan sulit untuk menjelaskannya ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, Lu Yuan langsung menggunakan gerakan ruang untuk memindahkan Li Xinghai keluar. Kemudian, Lu Yuan melirik mayat anjing hijau yang hancur itu dan sedikit mengernyit. Dia belum memikirkan bagaimana cara menangani mayat binatang bermutasi itu. Darah binatang bermutasi ini memiliki kemampuan korosif yang tinggi. Jika dibiarkan di sini, itu juga akan menggerogoti ruang. Selain itu, dia tidak tahu apakah akan ada perubahan lain. Lu Yuan berpikir sejenak dan sayap cahaya muncul di punggungnya. Api cahaya yang kuat membakar dan menutupi anjing hijau itu. Api cahaya memiliki kemampuan pemurnian yang kuat dan dapat memurnikan tubuh anjing hijau itu. Itu akan membakarnya menjadi abu dalam waktu singkat. Selama periode waktu ini, Tuan Tua Li Xinghai dan yang lainnya akan tahu bahwa binatang bermutasi itu sudah mati. Mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Saat Lu Yuan memikirkan ini, dia perlahan menarik domain kegelapannya dan tubuhnya perlahan menghilang. Di luar angkasa, semua orang yang tadinya terdiam dan tercengang tiba-tiba menyadari bahwa kegelapan itu melonjak, lalu perlahan menyusut dan menghilang. Hanya ada gelombang cahaya di tengahnya, membawa serta panas yang menyengat. Semangat semua orang terangkat saat mereka saling memandang. Li Xinghai dan yang lainnya terbang lebih dulu, dan yang lainnya mengikutinya. Bahkan Li Qinghe, Xi Tingyu, dan kaisar perang lainnya melakukan hal yang sama. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat cahaya yang menyala dan anjing hijau itu perlahan berubah menjadi abu dalam api cahaya. Kaisar perang yang telah bertemu dengan anjing hijau sebelumnya membelalakkan mata karena terkejut. Apakah itu binatang yang bermutasi? Dia sudah mati. 552 rencana. Kaisar pertempuran membelalakkan mata mereka. Setelah hening sejenak,
mereka menampakkan ekspresi terkejut. Adams tersenyum, jelas lega. Aku tidak menyangka binatang bermutasi itu akan mati sebelum Saint Heaven Abyss tiba. Tidak perlu khawatir lagi. Weyers melihat sekeliling dengan ekspresi hormat. Aku ingin tahu Saint mana yang melakukan ini. Dia juga seorang Saint, tetapi dia benar-benar membunuh binatang bermutasi ini dengan mudah. Ge Hong perlahan berkata, karena Lord Saint itu meminta saudara Li untuk keluar dari Shadow Domain, dia tidak muncul bahkan setelah Shadow Domain menghilang. Jelas, dia tidak ingin kita tahu siapa dia. Lupakan saja, jangan tanya lagi. Mendengar ini, semua orang menyatakan persetujuan mereka dan mengangguk. Melirik anjing hijau yang tulangnya mulai berubah menjadi abu, Li Xinghai berkata, kematian binatang bermutasi ini adalah hal yang hebat bagi kita. Paling tidak, kita tidak harus menyerah pada planet Daki. Semua orang mengangguk. Siki berkata perlahan, sayang sekali kita tidak bisa menggunakan mayat binatang bermutasi ini. Karena orang suci itu ingin menghancurkannya, dia pasti punya rencananya sendiri. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita kembali. Semua orang terdiam beberapa saat. Kemudian, Adams tampak telah meletakkan batu besar di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka mengangguk dan melirik anjing hijau itu sebelum berbalik dan terbang menuju planet Daki. Lu Yuan berdiri di samping Li Xinghai dan yang lainnya, memperhatikan mereka pergi. Namun, karena distorsi ruang dan penghalang bayangan, tidak ada yang memperhatikan Lu Yuan. Setelah semua orang pergi, Lu Yuan menunggu beberapa saat sampai anjing hijau itu benar-benar berubah menjadi abu. Lu Yuan merasa lega dan menggunakan gerakan ruang untuk pergi. Setelah Lu Yuan pergi, seberkas cahaya terakhir menghilang, dan ruang kembali sunyi. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya hijau tiba-tiba menyala dan menghilang di tempat. Di asrama, ruang berfluktuasi dan tubuh Lu Yuan muncul. Dia menghembuskan napas sedikit dan melihat noda darah di tubuhnya. Ini adalah noda darah yang ditinggalkan oleh anjing hijau yang melukai Lu Yuan. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian sebelum kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pertarungan sebelumnya membuat Lu Yuan merasa sedikit lelah. Setelah kaisar pertempuran berpisah, Xi Tingyu berencana untuk kembali ke perkemahan jenius. Li Qinghe terbang mendekat dan terbang bersama Xi Tingyu. Li Qinghe melihat sekeliling dan menunjukkan ekspresi bingung. Hujan besar yang tidak menyenangkan, di mana adik Yuan? Mengapa dia tidak ada di sini? Setelah mendengar ini, Xi Tingyu terkejut. Kemudian, mata merah keemasannya sedikit melebar, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dengan kekuatan Lu Yuan, dia pasti bisa merasakan fluktuasi pertempuran di angkasa. Secara logika, Lu Yuan seharusnya muncul. Kenapa dia tidak datang? Xi Tingyu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku juga tidak tahu. Aku tidak bertemu Yuan. Li Qinghe sedikit mengernyit dan bertukar pandang dengan Xi Tingyu. Ayo pergi ke asrama saudara Yuan untuk melihat-lihat. Usul Li Qinghe. Xi Tingyu mengangguk sedikit, dan mereka berdua terbang menuju perkemahan jenius. Li Xinghai, Siki, dan Rafael kembali ke gunung belakang istana. Mereka bertiga melihat ke ruangan tempat mereka berkultivasi dan menemukan bahwa tidak ada yang tertinggal. Saat mereka duduk bersila, mata Siki berbinar, dan dia perlahan berkata dengan ragu. Siapa orang suci itu? Serangan binatang bermutasi itu begitu senyap sehingga benar-benar bisa ditemukan. Li Xinghai juga mengangguk sedikit. Ini juga yang membuatku bingung. Orang suci itu sepertinya telah memperhatikan gerakan binatang bermutasi itu sejak awal. Ketika makhluk itu bergerak, dia langsung menyerang. Tindakannya sangat menentukan. Aku ingin tahu siapa dia. Rafael tersenyum. Yang lebih penting dia baik-baik saja. Karena dia seorang Saint yang membunuh binatang bermutasi, dia tidak akan melakukan apapun pada planet Daki. Paling-paling, dia akan meminta kompensasi. Karena dia belum muncul, aku khawatir dia bahkan tidak akan meminta kompensasi. Mengapa kita harus terlalu banyak berpikir? Itu benar, Li Xinghai tersenyum. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Qinghe dan Tingyu sama-sama ada di sini. Mengapa Yuan tidak datang sekarang? Siki memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia telah mencapai masa kritis kultivasi. Kekuatan anak itu meningkat sangat cepat. Aku juga tidak tahu. Rafael menyeringai. Aku harap anak itu bisa segera menerobos ke Saint State. Dengan begitu,
ketika kita memiliki binatang bermutasi Sein Ren lain di planet Daki, kita tidak akan begitu pasif. Dua lainnya mengangguk. Kemudian, Li Xinghe memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan anak itu, dia mungkin bahkan tidak perlu mencapai level Sein. Dia hanya perlu mencapai level dewa pertempuran untuk memiliki kesempatan memblokir serangan binatang bermutasi Sein. Masih ada harapan. Shiki dan Raphael mengangguk sedikit. Kemudian, Raphael berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke perbatasan area terlarang untuk menjaganya. Jika aku pergi terlalu lama, orang-orang di dalam akan mulai membuat masalah lagi." Li Xinghe dan Shiki keduanya mengangguk sedikit dan menyaksikan Raphael pergi. Langit sedikit cerah. Perkemahan jenius, di depan asrama Lu Yuan. Li Qinghe dan Xi Tingyu mendarat di pintu dan mengetuk. Pintu terbuka dengan cepat. Becky berdiri di pintu dan menatap mereka berdua. Mata mekanisnya berbinar 553 rencana 2. "Halo, Guru Xi Tingyu." Xi Tingyu mengangguk pelan dengan ekspresi serius. "Saya mencari Ah Yuan. Guru, silakan, masuk. Saya akan mencari Lu Yuan." Becky minggir untuk mempersilakan Xi Tingyu dan Li Qinghe masuk. Keduanya duduk di sofa dan memperhatikan Becky berjalan ke atas. Tak lama kemudian, Becky tiba di kamar Lu Yuan dan mengetuk pintu. "Bang, bang, bang, Lu Yuan, Guru Xi Tingyu mencarimu." Di kamar Lu Yuan baru saja tertidur ketika tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu kamar. Dia sedikit bingung, mengapa guru itu tiba-tiba mencarinya. Lu Yuan berdiri, menggaruk kepalanya, menguap, dan berkata, "Saya mengerti." Kemudian, Lu Yuan mendengar langkah kaki Becky pergi. Lu Yuan bangkit dan mengganti piyama birunya dengan pakaian kasual sebelum berjalan keluar kamar. Begitu dia keluar dari kamar, Lu Yuan melihat pintu kamar di sebelahnya terbuka dan Yang Ping menjulurkan kepalanya. Ada sedikit keraguan di matanya. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia dengan cepat bertanya dengan tenang. "Kakak Yuan, mengapa instruktur Xi Tingyu tiba-tiba mencarimu?" Dia jelas mendengar ketukan pintu Becky dan keluar untuk bertanya. Lu Yuan sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Berkultivasilah dengan baik." Melihat tidak ada pertunjukan bagus untuk ditonton, Yang Ping menunjukkan sedikit kekecewaan. Kemudian, dia mengangguk dan kembali ke kamarnya. Adapun Mark, dia bahkan tidak membuka pintu kamarnya. Dia mungkin tenggelam dalam kultivasi. Lu Yuan turun ke bawah dan melihat Xi Tingyu duduk di sofa. Tidak hanya Xi Tingyu di sana, tetapi Lu Yuan juga terkejut menemukan Li Qinghe ada di sana. Lu Yuan berjalan mendekat dan melihat mereka berdua duduk bersama. Dia tanpa malu-malu meremas di antara mereka berdua dan duduk. Li Qinghe melirik Lu Yuan dan tersenyum jahat. "Mengapa? Apakah kamu ingin memiliki istri di kedua sisi?" Xi Tingyu, yang telah mempertahankan ekspresi serius, membeku ketika dia mendengar kata-kata Li Qinghe. Kemudian, wajahnya sedikit memerah. Dia melotot canggung pada Li Qinghe, lalu pada Lu Yuan. Lu Yuan awalnya berkulit tebal, tetapi ketika dia mendengar kata-kata langsung Li Qinghe, ekspresinya tidak bisa tidak menegang. Kemudian, dia duduk dan berkata dengan ekspresi serius. "Batuk, aku hanya merasa bahwa dengan Suster Qinghe di satu sisi dan guru di sisi lain, duduk di tengah dapat menunjukkan pentingnya kalian berdua." Li Qinghe terdiam, Xi Tingyu terdiam, mereka berdua terdiam. Lu Yuan sedikit malu dengan tatapan aneh mereka. Dia terbatuk kering dan mengganti topik pembicaraan. "Saudari Qinghe, guru, mengapa kalian tiba-tiba mencariku?" Li Qinghe tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melirik Lu Yuan dan tersenyum. "Mengapa kalian tidak ada di sana ketika binatang bermutasi itu muncul?" Xi Tingyu juga menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan tertegun, dan kemudian keringat dingin muncul di punggungnya. Dia telah salah perhitungan. Sebelumnya, bahkan saudari Qinghe dan guru dapat merasakan aura binatang buas bermutasi itu. Tidak ada alasan bagi Lu Yuan untuk tidak merasakannya sendiri. Dalam hal itu, bahkan jika dia terus berkultivasi, dia seharusnya tidak dapat terus berkultivasi setelah merasakan aura jahat yang begitu kuat. Pada akhirnya, dia tidak ada di sini sekarang. Bukankah itu sedikit bermasalah? Lu Yuan tidak memperhatikan ini sebelumnya. Dia berpikir sejenak, lalu terbatuk kering dan berkata, "Saya baru saja berkultivasi dan memiliki sedikit masalah. Oleh karena itu,
Meskipun saya merasakan aura binatang bermutasi itu, saya masih harus menyelesaikan masalah kultivasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Setelah aku menyelesaikannya, aku menyadari bahwa pertempuran di sana telah berakhir begitu cepat. Apa masalahnya? Beritahu, aku dan Tingyu, kami mungkin bisa membantumu. Li Qinghe menatap Lu Yuan sambil tersenyum, matanya bersinar. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Dia juga mengerti bahwa dengan pemahaman Suster Qinghe tentangnya, dia mungkin akan merasa sulit untuk mempercayai alasan seperti itu. Aku sudah mengatasinya. Dia tersenyum. Ketika Li Qinghe mendengar ini, dia tersenyum pada Lu Yuan. Setelah Lu Yuan merasa sedikit malu, dia tersenyum dan berkata, "Baguslah, tidak ada masalah. Jika kamu memiliki pertanyaan lain kali, beritahu kami." Si Tingyu, yang selama ini terdiam, mengangguk sedikit. Lu Yuan tertegun. Dia melirik mereka berdua dan mengerti bahwa mereka tidak bermaksud untuk bertanya lebih lanjut. Dia tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, aku akan berhati-hati di masa depan." Li Qinghe dan Si Tingyu mengangguk. Kemudian, Si Tingyu memikirkan sesuatu. Dia menatap Li Qinghe dan bertanya, "Ngomong-ngomong, aku dengar dari tetua Li kalau hubunganmu dengan Ah Yuan makin dalam. Bagaimana caranya?" Puff. Li Qinghe sedang minum air yang diambilnya dari beki saat mendengar ini. Lu Yuan juga tercengang. Li Qinghe batuk berulang kali dan melirik Lu Yuan. Menyadari tatapan Si Tingyu, dia tersipu dan berkata, "Aku ingat ada hal lain yang harus kulakukan. Ada cukup banyak insiden mutasi akhir-akhir ini." Setelah itu, dia berubah menjadi awan kabut hitam dan menghilang, meninggalkan Lu Yuan dan Si Tingyu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya Becky yang masih membersihkan. Lu Yuan menatap Si Tingyu yang ada di sampingnya. Si Tingyu balas menatapnya. Keduanya saling berpandangan, dan suasana menjadi hening. Si Tingyu memikirkannya sejenak, lalu berkata, "Qinghe tidak mau memberitahuku." "Kenapa kau tidak memberitahuku?" Lu Yuan menatap wajah serius Si Tingyu dan sudut mulutnya berkedut. Dia terbatuk kering dan berkata dengan serius, 554 Rencana 3. "Sebenarnya agak sulit untuk mengatakan ini, kenapa tidak kutunjukkan saja?" Si Tingyu tertegun. Sebelum sempat bereaksi, matanya membelalak dan mulutnya tersumpal. Setelah menegang sejenak, dia mendorong Lu Yuan menjauh dengan susah payah. Tubuh Lu Yuan terlempar keluar dan menghantam dinding dengan keras. Ruangan berguncang, dan retakan muncul di dinding di belakangnya. Lu Yuan tidak merasakan sakit apapun, tetapi ketika dia melihat retakan di dinding di belakangnya, sudut mulutnya berkedut. Bukankah ini agak keterlaluan? Sebelum Lu Yuan bisa mengatakan apapun, Si Tingyu memelototinya dengan wajah memerah lalu menghilang. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari atas, dan tak lama kemudian, Yang Ping dan Mak turun pada saat yang sama. Mereka melihat retakan di dinding dan tercengang. Mata mereka membelalak. Setelah hening sejenak, Mak menatap Lu Yuan dengan aneh. Petik 2. "Ah Yuan, ku dengar guru Si Tingyu mencarimu. Apa yang kau lakukan hingga membuat guru Si Tingyu begitu marah?" Yang Ping, yang berada di samping, juga menggerakkan sudut mulutnya. Ia merasa kulit kepalanya mati rasa. Lu Yuan terbatuk kering dan berkata, "Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Aku hanya memberikan jawaban kepada mentorku." Jawaban. Keduanya tertegun sejenak. Mereka saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. 7 hari kemudian, pintu cahaya Lu Yuan dipulihkan lagi, dan ia memasuki Origin Source Grounds lagi. Karena binatang mutan tingkat suci telah ditangani, kekhawatiran Lu Yuan sebelumnya tidak ada lagi. Ia bisa berkultivasi perlahan dengan damai. Satu-satunya hal yang membuat Lu Yuan tidak puas adalah biaya perantara yang telah hilang sebelumnya, tetapi ini juga perlu. Lu Yuan menghela napas dan berhenti memikirkannya. Ia melihat sumber dayanya saat ini. Hanya ada sedikit buah Raja Surgawi yang tersisa. Setelah menggunakannya, kecuali Lu Yuan berhasil menembus peringkat Kekaisaran dan memperoleh sebagian dari buah spiritual kultivasi baru, ia harus mencarinya di tempat lain. Lu Yuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak terburu-buru menentukan peringkat setelah menghabiskan buah Raja Surgawi. Karena binatang bermutasi tingkat Sein, Lu Yuan memiliki perkiraan kasar tentang kekuatannya saat ini. Kekuatannya saat ini tidak dianggap lemah di antara Battle Sein, jadi dia sekarang dapat melaksanakan banyak hal yang telah direncanakannya. Yang pertama adalah pergi ke tingkat atas tanah asal. Di satu sisi,
dia akan memburu binatang buas bermutasi dan mengumpulkan aura yang tidak diketahui untuk diubah oleh kubus evolusi. Di sisi lain, ketika dia merasakan peringkat putra surga sebelumnya, dia memiliki kekuatan untuk menyelidiki titik-titik yang ditandai oleh kubus evolusi di tanah asal. Mungkin ada harta karun yang dapat dengan cepat mengubah kubus evolusi, atau mungkin ada hal-hal yang terkait dengan asal-usul kubus evolusi. Lu Yuan cukup penasaran tentang ini. Terakhir, ada masalah tentang pemulih. Dengan kekuatan tempur Lu Yuan saat ini, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi pemburu celah tingkat kaisar pertempuran. Bahkan jika dia menghadapi pemburu celah tingkat Sein pertempuran, Lu Yuan tidak merasa bahwa dia pasti tidak cocok untuknya. Hanya saja dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Jika dia memperbaiki celah spasial yang mirip dengan yang ada di planet Ice Vein, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, itu juga akan membuat para pemulih waspada. Lu Yuan tidak tahu apakah dia harus melakukannya sekarang atau menunggu sampai kultivasinya mencapai tingkat kaisar pertempuran. Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk menunda rencana ini. Selain ketiga rencana ini, ada satu hal yang sangat penting lagi, yaitu mendapatkan lebih banyak kristal spiritual. Jika Lu Yuan ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, kristal spiritual pasti sangat diperlukan. Terutama saat kultivasinya meningkat, jumlah kristal spiritual yang dibutuhkannya akan meningkat. Ini juga merupakan hal yang sangat penting. Untuk saat ini, ia harus menyelesaikan penggunaan buah Raja Surgawi terlebih dahulu. Lu Yuan pergi ke aula seni bela diri untuk melanjutkan kultivasinya 555 kota penyembuhan surga 1. Kota Mapel Merah, aula kultivasi. Lu Yuan duduk bersila di ruangan dengan gravitasi 1000 kali lipat. Kekuatan spiritual di sekitarnya perlahan menyatu. Dia membuka matanya dan menghembuskan napas udara keruh. Melirik ruang rune pertempuran, Lu Yuan menyadari bahwa buah Raja Surgawi akhirnya habis. Sekitar 700 buah Raja Surgawi tingkat kaisar yang tersisa mengandung kekuatan spiritual yang setara dengan 700.000 kristal spiritual level 8. Bagi Lu Yuan, jika dia ingin menyempurnakan gen transenden tingkat orang suci, dia akan membutuhkan jutaan kristal spiritual level 8. Dengan lebih dari 700.000 gen transenden, akan sulit untuk menyempurnakan bahkan satu gen transenden hingga sempurna. Tubuh bintang Lu Yuan baru ditempa hingga 50% hingga saat ini, dan ini sebagai tambahan pada tingkat penempaan yang tertinggal. Lu Yuan bangkit dan meregangkan punggungnya. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak. Sudah waktunya untuk pergi ke tingkat atas tanah asal. Lu Yuan tersenyum dan meninggalkan ruang gravitasi. Kemudian, dia meninggalkan aula seni bela diri dan menuju ke kota awan putih. Tingkat atas tanah asal mengharuskan seseorang untuk masuk melalui gerbang teleportasi kota inti benua tempat tanah asal berada. Di benua awan putih, mereka secara alami akan masuk melalui gerbang teleportasi kota awan putih. Melalui aula teleportasi kota Mapel Merah, Lu Yuan segera tiba di kota awan putih. Begitu dia memasuki kota awan putih, Lu Yuan melihat banyak prajurit genetik menoleh. Untuk menatapnya dengan kagum dan terkejut di wajah mereka. Bagi para prajurit genetik, mereka yang berhasil masuk ke berbagai peringkat kota awan putih dianggap sebagai ahli yang cukup terkenal. Lu Yuan pernah menjadi nomor 1 di peringkat keajaiban dan nomor 1 di peringkat raja. Tentu saja, dia memiliki reputasi yang baik. Lu Yuan sudah terbiasa dengan ini. Dia melangkah maju dan tubuhnya menyatu ke dalam ruang. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan sebuah bangunan putih keabu-abuan di distrik barat. Dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya, bangunan abu-abu ini tidak terlalu mencolok dalam hal tinggi dan luas. Tingginya hanya sekitar 20 meter dan luasnya sekitar 200 meter persegi. Namun, semua pejuang genetik yang melewati bangunan ini sesekali menoleh untuk melihat area ini dengan hormat di mata mereka. Hanya Raja Pertempuran dan di atasnya yang memenuhi syarat untuk memasuki bangunan ini. Ini adalah gerbang teleportasi tingkat atas tanah asal. Bahkan jika Panglima Perang dapat memasuki lapisan atas tanah asal, karena kematian lapisan atas tanah asal adalah kematian sejati, dan tidak meninggalkan tanah asal, jumlah orang yang benar-benar akan masuk sebenarnya tidak terlalu banyak. Sebelumnya, Lu Yuan juga sedikit khawatir bahwa kekuatannya tidak cukup. Oleh karena itu, setelah mencerna semua perolehannya sebelumnya, dia sekarang ingin pergi ke tingkat atas tanah asal. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa ada banyak binatang buas bermutasi di tingkat atas tanah asal,
yang cocok bagi Lu Yuan untuk mengubah kubus evolusi, dia bisa saja berkultivasi di sini. Meskipun sumber dayanya mungkin lebih sedikit, dia bisa mengembangkan harta karun. Jika dia berkultivasi di tingkat yang lebih rendah, dia akhirnya akan menerobos. Lu Yuan memikirkan segala macam hal, tetapi dia tidak berhenti. Dia berjalan menuju gedung putih keabu-abuan. Ada 2 otomaton putih yang menjaga pintu gedung putih keabu-abuan. Kedua otomaton itu menatap Lu Yuan. Setelah merasakan bahwa kultivasi Lu Yuan telah mencapai standar, mereka tidak menghentikannya dan mengizinkannya masuk. Setelah memasuki gedung putih keabu-abuan, Lu Yuan melihat aula besar. Aula itu sangat kosong, dan hanya ada 2 portal spasial yang melayang di udara. Salah satunya memancarkan cahaya hijau keabu-abuan, sementara yang lain berwarna putih. Ada tanda di samping masing-masing dari 2 portal itu. Lu Yuan melihat dan menemukan bahwa gerbang spasial hijau keabu-abuan adalah pintu masuk ke tingkat atas tanah asal, sedangkan gerbang spasial putih adalah pintu keluar. Lu Yuan menyadari bahwa hanya ada 4 orang di aula itu. Dia menyapu pandangannya ke keempat orang itu dan menemukan bahwa 3 dari mereka adalah kaisar pertempuran. Mereka adalah 2 elf dan seorang kaman. Yang terakhir adalah kaisar pertempuran, seorang manusia kucing. Sepertinya mereka baru saja keluar dan hendak pergi. Mereka berempat juga melihat Lu Yuan. Mereka jelas mengenal Lu Yuan. Mereka sedikit tertegun dan kemudian mengangguk sedikit ke arah Lu Yuan. Lu Yuan mengangguk sebagai tanggapan dan kemudian melangkah ke pintu spasial hijau keabu-abuan. Ruang itu berputar dan berputar. Jika seorang pejuang genetik tanpa gen ruang angkasa melangkah melewati pintu ruang angkasa, dia mungkin akan merasa pusing. Namun, bagi Lu Yuan, yang memiliki gen ruang angkasa tingkat suci, seolah-olah dia telah berjalan dengan mudah melewati sebuah pintu. Setelah melintasi gerbang spasial, Lu Yuan muncul di aula lain. Aula ini mirip dengan aula di kota awan putih. Aula itu juga sangat luas dan memiliki 2 portal spasial. Lu Yuan melihat bahwa portal spasial di belakangnya berkedip dengan cahaya hijau keabu-abuan. Itu adalah pintu masuk. Di sisi lain, ada portal spasial lain di sebelah kiri Lu Yuan yang berkedip dengan cahaya putih. Itu adalah pintu keluar. Lu Yuan adalah satu-satunya orang di aula itu. Suasananya sangat sunyi. Lu Yuan berjalan keluar dari aula itu dan mendapati bahwa dia berada di sebuah ruangan. Ada sebuah koridor di luar ruangan itu. Lu Yuan melihat kedua sisi koridor itu dan mendapati bahwa ada beberapa ruangan yang mirip dengan ruangan yang baru saja ditinggalkan Lu Yuan. Di atas kusen pintu ruangan-ruangan itu, ada sebuah pelat pintu. Lu Yuan melihatnya dan melihat King Yuan, Yuan Feng, Yin Jiang, Del. Lu Yuan menoleh untuk melihat pintu di belakangnya dan melihat kata-kata, Bai Yun. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Apakah itu karena dia datang dari zona luar angkasa awan putih? Ruangan-ruangan lain juga memiliki portal spasial, dan portal spasial itu mengarah ke bidang bintang lainnya. 556 Kota Penyembuhan Surga 2. Lu Yuan juga mengerti bahwa hanya ada sedikit pejuang genetik yang bisa datang ke tanah asal. Jumlah total orang di kota awan putih mungkin tidak terlalu banyak. Jika orang-orang dari bidang bintang lain berkumpul, apakah semua orang akan muncul di kota ini bersama-sama? Lu Yuan tiba-tiba menyadari bahwa memang ada orang yang berjalan keluar dari ruangan lain satu demi satu. Beberapa bertubuh manusia dan berekor ular, beberapa berkepala 3, dan beberapa tampak seperti awan kabut air. Ini adalah ras yang belum pernah dilihat Lu Yuan di kota awan putih. Lu Yuan mengikuti orang-orang ini di sepanjang koridor dan segera tiba di aula besar dengan radius hampir 1000 meter. Aula itu ramai dengan aktivitas. Ada banyak orang yang berbicara, membuatnya tampak sangat hidup. Tatapan Lu Yuan menyapu dan menemukan bahwa dia tidak melihat ras yang dikenalnya. Dia terdiam. Dia menghindari kerumunan dan berjalan keluar dari aula sendirian. Ada juga 2 automaton yang menjaga pintu aula. Kekuatan kedua automaton ini tampaknya jauh lebih kuat daripada 2 automaton dari kota awan putih. Di luar pintu, ada berbagai macam gedung tinggi di kota itu. Di jalan-jalan, ada berbagai macam tunggangan terbang, produk-produk mekanik, atau prajurit genetik yang terbang cepat di udara. Yang paling mengejutkan Lu Yuan adalah langit di sini tidak memiliki langit biru dan awan putih seperti tanah asal. Di langit, keretakan spasial akan muncul dari waktu ke waktu, dan api hijau akan tiba-tiba menyala dari waktu ke waktu. Ada juga kabut putih keabu-abuan yang aneh menyebar.
Seluruh langit sangat suram, tidak ada sinar matahari, tetapi tidak sampai-sampai dia tidak bisa melihat situasi di luar. Lu Yuan sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa lingkungan di tingkat atas tanah asal tampaknya tidak terlalu bagus. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia mendengar teriakan. Adik Yuan. Lu Yuan menoleh dan melihat ke arah suara itu. Di pintu, Lu Yuan melihat Li Qinghe, Si Tingyu, dan Suang Yue. Li Qinghe mengenakan baju besi kulit hitam gelap, yang menonjolkan sosoknya yang memikat. Di sampingnya, Si Tingyu mengenakan baju perang merah keemasan yang tebal, sementara Suang Yue mengenakan jubah hijau zamrud. Lu Yuan tersenyum dan berjalan ke arah mereka bertiga. Sebelum datang ke sini, Lu Yuan telah memberitahu Li Qinghe sebelumnya bahwa dia berencana untuk menuju ke tingkat atas tanah asal. Ini karena sebagian besar informasi tentang tanah asal disebarkan di antara tingkat raja pertempuran dan di atasnya. Tidak banyak informasi bahkan di jaringan pertempuran. Pemahaman Lu Yuan tentang tingkat atas tanah asal sangatlah terbatas. Dia tentu berencana untuk mencari seseorang yang bisa menemaninya dan membuatnya memahami situasi tingkat atas tanah asal terlebih dahulu. Lu Yuan berjalan di depan Li Qinghe dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Saudari Qinghe, Guru, Saudari Suang Yue. Ekspresi Li Qinghe cukup senang. Dia menepuk bahu Lu Yuan sambil tersenyum dan berkata, sudah kubilang untuk datang ke tingkat atas tanah asal, dan aku akan membawamu terbang. Pada akhirnya, kamu datang sangat terlambat. Aku akan memberitahumu betapa hebatnya aku. Si Tingyu sepertinya teringat serangan tiba-tiba Lu Yuan di ruangan itu. Wajah cantiknya sedikit memerah. Dia hanya tersenyum dan mengangguk pada Lu Yuan sebelum mengalihkan pandangannya karena malu. Yue Suang sepertinya menyadari hal ini. Dia mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit kebingungan. Dia tersenyum dan berkata, "Ah Yuan, ku dengar kamu sudah menjadi raja pertempuran. Kami baru saja menerobos belum lama ini, tetapi kamu mengejar kami dengan sangat cepat." Lu Yuan tersenyum malu. Keberuntunganku cukup bagus. Aku menerima cukup banyak penghargaan saat aku berada di peringkat. Bukan keberuntungan kalau aku bisa mendapatkan tempat pertama di peringkat keajaiban dan daftar raja. Yue Suang berkata sambil tersenyum. Li Qinghe tersenyum dan merangkul bahu Lu Yuan. Bakat adikku Yuan tak tertandingi. Tentu saja, itu karena dia sangat berbakat dan telah bekerja keras untuk berkultivasi sehingga dia begitu kuat. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Oh benar, Saudara Yuan, ini pertama kalinya kamu datang ke tingkat atas tanah asal. Biarkan aku membawamu berkeliling dan memperkenalkanmu pada situasi di sini. Lu Yuan tentu saja tidak bisa meminta lebih. Dia mengangguk dan berkata, iya. Kemudian, beberapa dari mereka menaiki kapal perang hijau dengan pola rumit yang dikeluarkan Moonfrost. Kapal perang itu naik ke udara dan meninggalkan pintu masuk tingkat atas tanah asal. Melihat ke arah kota besar di luar, Li Qinghe tersenyum dan memperkenalkan. Ini adalah kota perbaikan surga, salah satu kota terbesar di tanah asal. Ini bukan kota terbesar di galaksi awan putih, tetapi salah satu kota terbesar di seluruh alam semesta. Banyak ahli manusia dari seluruh alam semesta datang ke sini. Selain kota perbaikan surga, ras automaton, ras roh, dan ras binatang juga memiliki kota besar. Tentu saja, masih agak jauh dari kota perbaikan surga. Mendengar ini, Lu Yuan sedikit terkejut. Ini adalah kota perbaikan surga. Lu Yuan mendengar berita tentang kota perbaikan surga dari peri tua itu. Awalnya dia mengira itu akan ada di sana, tetapi ternyata ada di sini. Selain itu, ini sebenarnya adalah kota terbesar umat manusia. Tidak heran ada begitu banyak ruangan saat aku pertama kali datang ke sini. Apakah semuanya gerbang teleportasi dari berbagai area bintang di wilayah manusia? Si Tingyu mengangguk sedikit. Ya, jika ada makhluk kuat dari semua bidang bintang di wilayah manusia yang ingin datang ke tingkat atas, mereka akan muncul di sini. Selain kota-kota perbaikan surga dan ras lainnya, apakah ada kota lain? Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada. Dengan kota perbaikan surga sebagai pusatnya, jika ada kaisar pertempuran dan orang suci pertempuran yang kuat yang mendapatkan harta khusus untuk membangun kota, mereka juga dapat membangun kota. Namun, karena bahaya binatang buas di tingkat atas tanah asal jauh lebih besar daripada yang ada di tingkat bawah, kota-kota ini dapat dikatakan sangat kecil dibandingkan dengan kota perbaikan surga. Mereka hanya dapat dianggap sebagai kamp untuk pengisian ulang dan kultivasi. Selain itu,
Jika gelombang binatang buas yang bermutasi muncul, bahkan Dewa Perang mungkin tidak dapat mempertahankan kota mereka. Kata Li Qinghe. Mata Lu Yuan sedikit melebar. Sebenarnya ada gelombang binatang buas di sini. Banyak binatang buas bermutasi di sini memiliki sarang mereka sendiri. Beberapa binatang buas bermutasi bahkan mengendalikan sebagian wilayah atas tanah asal, sulit untuk melenyapkan mereka dan sangat merepotkan. Moon Frost menambahkan dengan sungguh-sungguh. Li Qinghe dan Si Tingyu mengangguk sedikit. Ada sebagian binatang buas bermutasi di tingkat atas tanah asal, dan ada juga sebagian binatang buas normal. Jika kamu dibunuh oleh binatang buas bermutasi, kamu tidak akan dapat bangkit kembali di dunia nyata dan akan benar-benar mati. Jadi kamu harus berhati-hati di sini. Li Qinghe berkata dengan sungguh-sungguh. Si Tingyu menghela nafas sedikit dan berkata, dibandingkan dengan ketika kita pertama kali masuk, jumlah binatang buas bermutasi meningkat. Wajah Moon Frost menjadi gelap ketika dia berkata, aku mendengar dari leluhurku bahwa dahulu kala, ada sangat sedikit binatang buas bermutasi di lapisan atas tanah asal. Jumlah mereka semakin banyak, dan sekarang, kecepatan kemunculan binatang buas yang bermutasi menjadi lebih cepat lagi. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia langsung teringat pada keretakan spasial di dunia nyata dan apa yang dikatakan oleh orang suci jurang surga tentang tidak punya banyak waktu. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Sementara Lu Yuan berpikir, Li Qinghe berkata lagi, jika kamu membunuh binatang buas biasa, kamu akan mendapatkan semua jenis harta, seperti yang kamu lakukan di tanah asal. Jika kamu membunuh binatang mutan, kamu tidak akan mendapatkan harta apapun, tetapi rune Geno akan mencatat poin prestasi. Poin prestasi. Lu Yuan tertegun dan mengulanginya dengan ragu. Li Qinghe mengangguk. Ya, poin prestasi. Ada aula poin prestasi di kota perbaikan surga. Kalian dapat menukar poin prestasi dengan berbagai macam hal, termasuk banyak harta karun yang sangat berharga. Mendengar kata harta karun, Lu Yuan langsung bersemangat. Apa itu? Melihat ekspresi Lu Yuan yang penuh harap, Li Qinghe dan dua orang lainnya tidak dapat menahan tawa. Ah Yuan, kata Suang Yue sambil tersenyum. Seperti apa penampilannya saat pertama kali kita tiba? Siapa yang tidak menginginkan harta karun itu? Li Qinghe tersenyum. Dia menatap Lu Yuan dan berkata, ini termasuk City Heart yang dapat membangun kota, gen transenden khusus kelas Saint dan bahkan kelas dewa, persenjataan Geno, keterampilan roh kelas Saint dan bahkan kelas dewa, teknik tubuh, dan bahkan buah roh kultivasi. Kalian dapat menukar semuanya di aula prestasi. Beberapa orang telah menghitung bahwa keuntungan dari membunuh binatang bermutasi 2 kali lipat atau bahkan lebih dari keuntungan dari membunuh binatang biasa. Banyak ahli yang cukup percaya diri dengan kekuatan mereka akan secara khusus pergi ke daerah mutasi atau bahkan sumber mutasi. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia juga menunjukkan ekspresi penuh harap. Jika memang begitu, dia pasti harus mencari sumber mutasi tersebut. Bagaimanapun, membunuh binatang buas yang bermutasi dapat memperoleh poin prestasi, yang dapat ditukar dengan berbagai harta karun. Di sisi lain, Lu Yuan sendiri juga dapat memperoleh aura yang tidak diketahui dengan membunuh binatang buas yang bermutasi, yang memungkinkan kubus evolusi untuk berubah. Ini dapat dikatakan sebagai panen ganda. Lu Yuan menyipitkan matanya. Dia memiliki rencana untuk cara selanjutnya untuk memperoleh sumber daya 557 hutan malam gelap 1. Selain itu, dari apa yang dikatakan Suster Qinghe, hadiah dari membunuh binatang bermutasi jelas lebih besar daripada membunuh binatang biasa. Ini juga harus menjadi keputusan yang dibuat oleh kehendak tanah asal. Ini seharusnya untuk memungkinkan para pejuang genetik dari eselon atas membunuh binatang bermutasi sebanyak mungkin, bukan? Lu Yuan punya beberapa tebakan. Sementara Li Qinghe menjelaskan, pesawat ruang angkasa itu terbang cepat melintasi kota. Itu melewati beberapa bangunan khusus, seperti rumah, lelang dan dojo. Ada bangunan di tingkat bawah tanah asal, tetapi ada juga bangunan di tingkat atas. Lagi pula, banyak pejuang genetik perlu berkultivasi di tingkat atas tanah asal. Selain itu, ada juga balai jasa. Lu Yuan dan yang lainnya pergi untuk melihatnya. Itu mirip dengan rumah lelang. Ada ruangan kecil di dalamnya, dan ada layar di ruangan itu. Itu adalah daftar harta yang dapat ditukar dengan poin jasa yang tercatat dalam rune pertempuran Geno. Setelah beberapa jam, Lu Yuan mengikuti Li Qinghe dan dua orang lainnya untuk memahami situasi umum di jajaran atas kota perbaikan surga. Selain daerah dekat kota perbaikan surga,
di mana hanya ada sedikit binatang buas, ada banyak binatang buas di daerah lain. Dibandingkan dengan tingkat yang lebih rendah di tanah asal, bahayanya lebih tinggi. Kebanyakan binatang buas, termasuk binatang bermutasi, memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Beberapa wilayah bahkan memiliki kota yang dibangun oleh para santo pertempuran dan dewa pertempuran. Kota-kota ini adalah perkemahan para pejuang genetik yang pergi untuk memburu binatang buas. Karena mereka berada di wilayah binatang buas, mereka akan diserang dari waktu ke waktu. Bahayanya sebenarnya tidak rendah. Di tanah asal, hanya ada sedikit raja pertempuran. Dimulai dari tingkat raja pertempuran, jumlahnya semakin banyak. Kebanyakan raja pertempuran sering memasuki tingkat atas tanah asal untuk memburu binatang buas. Lagi pula, sumber daya yang mereka butuhkan sudah sangat sedikit di tingkat bawah tanah asal. Jika mereka sampai ke tingkat atas tanah asal, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Pada dasarnya, Battle Saint dan Battle God ditempatkan secara permanen di lapisan atas Land of Origin. Mereka hanya sesekali menuju ke lapisan bawah Land of Origin. Luas permukaan Land of Origin juga sangat luas. Ada berbagai macam wilayah yang berbeda, dan beberapa di antaranya sangat berbahaya. Bahkan Battle God akan berada dalam bahaya jika dia masuk ke dalamnya. Namun, area ini jauh dari Heaven Repairing City dan berbagai perkemahan. Lu Yuan secara kasar memiliki kesan tentang tingkat atas tanah asal dalam benaknya, dan kapal perang itu berhenti di daerah pemukiman. Itu adalah daerah pemukiman yang terdiri dari gedung-gedung tinggi. Li Qinghe tersenyum dan berkata, biaya sewa di kota perbaikan surga sangat tinggi. Kami bertiga biasanya tinggal di sini saat beristirahat. Tetapi karena kamu di sini, kami harus pindah ke kamar yang sedikit lebih besar. Kalau tidak, tidak akan ada cukup kamar. Moonfrost tersenyum dan menatap Li Qinghe. Apakah kamu tidak akan tidur di kamar yang sama dengan kakak Yuanmu? Senyum Li Qinghe membeku, dan wajahnya memerah. Dia melotot ke arah Suang Yue. Mengapa kamu tidak tidur dengan kakak Yuan? Aku tidak keberatan, aku hanya takut beberapa orang tidak akan mau. Yue Suang menyeringai pada Li Qinghe. Lu Yuan melirik Suang Yue, lalu ke Li Qinghe. Kemudian, dia memperhatikan tatapan Si Tingyu dan terdiam. Si Tingyu melirik Lu Yuan dan berkata dengan serius, baiklah, kamu bisa pergi dulu. Li Qinghe dan Suang Yue berhenti bertengkar. Mereka bertiga meninggalkan kapal perang dan memasuki area pemukiman. Proses penyewaan di sini tidak berbeda dengan tingkat bawah tanah asal. Lu Yuan tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kota di tanah asal. Meskipun lokasinya berbeda, prosesnya sebenarnya serupa. Tak lama kemudian, Li Qinghe melepaskan apartemen 3 kamar tidurnya sebelumnya. Setelah berdiskusi, mereka berempat menyewa suite 4 kamar tidur. Setiap kamar tidur memiliki kamar mandi, dan ada pelayan robot cerdas yang bisa memasak. Ada juga balkon yang tidak kecil, dan ruang gravitasi untuk berkultivasi. Lu Yuan harus mengakui bahwa biaya sewa di sini memang cukup mahal. Rumah semacam ini menghabiskan 30 kristal spiritual kelas 7 sehari. Untungnya, Lu Yuan memiliki banyak kristal spiritual dan bisa tinggal di sana selamanya. Di ruang tamu, Lu Yuan dan yang lainnya memilih kamar mereka dan pergi ke ruang tamu. Kemudian, Li Qinghe tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya adik Yuan datang ke tingkat atas tanah asal. Bagaimana kalau kita berburu bersama? Bagaimana menurutmu? Si Tingyu mengangguk. Aku tidak keberatan, kata Suang Yue sambil tersenyum. Ketiganya menatap Lu Yuan. Lu Yuan tentu saja tidak keberatan. Dia sangat penasaran dengan kota perbaikan surga. Tentu saja boleh. Kemana kita akan pergi? Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketiganya terdiam sejenak sebelum Li Qinghe berkata, haruskah kita pergi ke barat? Hutan malam yang gelap. Setelah mendengar kata-kata Li Qinghe, Suang Yue dan Si Tingyu berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ya, binatang buas terkuat di sana adalah tingkat kaisar, dan tidak banyak binatang buas yang bermutasi. Itu juga tidak jauh dari kota perbaikan surga, jadi kurasa tidak ada masalah. Terakhir kali, kita menemukan binatang buas tingkat kaisar di sana. Dengan Yuan, kita berempat seharusnya bisa membunuhnya, kan? Kata Moonfrost. Aku hanya takut binatang buas tingkat kaisar itu telah ditemukan oleh orang lain. Si Tingyu setuju. Karena ini adalah pertama kalinya Lu Yuan datang ke tingkat atas tanah asal, dia tidak mengungkapkan pendapatnya.
Melihat bahwa mereka bertiga tampaknya cukup berhati-hati, dia menunggu mereka untuk membuat keputusan. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Ayo pergi sekarang, kata Li Qinghe sambil tersenyum. Mereka berempat meninggalkan daerah pemukiman. Moonfrost hendak mengeluarkan kapal perangnya ketika Li Qinghe menghentikannya. Dia menatap Lu Yuan dan tersenyum. Biarkan adik Yuan membawa kita ke sana. Adik Yuan lebih cepat. 558 Hutan Malam Gelap 2. Li Qinghe sebelumnya pergi bersama Lu Yuan untuk menangani fenomena mutasi, jadi dia tahu seberapa kuat kemampuan pergerakan spasial Lu Yuan. Apakah Yuan lebih cepat? Yue Suang tertegun dan menatap Lu Yuan dengan kaget. Si Tingyu mengangguk dan berkata, kemampuan Yuan untuk berteleportasi sangat kuat. Jika dia membawa kita untuk berteleportasi, kita memang akan lebih cepat. Mendengar ini, Suang Yue tiba-tiba mengerti. Dia tersenyum dan berkata, jika memang begitu, maka aku tidak keberatan. Mereka bertiga menatap Lu Yuan. Lu Yuan tentu saja tidak keberatan. Sejak pergerakan ruang menjadi lebih kuat, dia tidak membutuhkan pesawat terbang untuk bepergian. Jika memang begitu, maka biarkan aku membawamu ke sana. Barat, kan? Arah mana tepatnya? Li Qinghe menunjuk ke suatu arah, dan Lu Yuan mengangguk. Kemudian, dia meletakkan tangannya di bahu Li Qinghe dan Si Tingyu dan menatap Suang Yue. Dia tersenyum dan berkata, saudari Suang Yue, pegang saudari Qinghe. Jangan lepaskan. Suang Yue mengangguk dan meniru Lu Yuan, meletakkan tangannya di bahu Li Qinghe yang lain. Kemudian, Lu Yuan mengaktifkan Spacewalker dan mereka berempat menghilang dari tempat mereka berada. Selama proses menggunakan gerakan ruang, Lu Yuan menemukan bahwa ruang di atas tanah asal sangat tidak stabil. Dari waktu ke waktu, badai spasial akan muncul, dan bahkan akan ada retakan spasial yang aneh dari waktu ke waktu. Untungnya, Lu Yuan memiliki gen ruang tingkat suci, jadi dia secara alami tidak terpengaruh. Namun, agar tidak menakuti Li Qinghe dan dua orang lainnya, Lu Yuan tidak melakukan perjalanan ke tujuannya sekaligus. Sebaliknya, dia melakukan perjalanan ratusan ribu kilometer sekaligus. Dia membaginya menjadi beberapa waktu dan tiba di hutan besar yang jaraknya lebih dari 7 juta kilometer. Hutan ini kira-kira sama besarnya dengan hutan di pegunungan Naga Iblis, mungkin bahkan sedikit lebih besar. Area tempat hutan itu berada gelap gulita. Kegelapan di langit lebih dalam daripada area lain, seolah-olah itu selamanya di malam hari. Lu Yuan melirik ke langit. Dalam kegelapan, Lu Yuan dapat melihat gugusan api hijau yang menyala dari waktu ke waktu. Lu Yuan merasa bahwa api hijau ini agak mirip dengan kabut hijau anjing hijau. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudari Qinghe, apa api hijau ini? Li Qinghe melihat api hijau yang tiba-tiba muncul dan menghilang dan berkata, ini adalah fenomena mutasi. Beberapa binatang buas yang bermutasi terbang keluar dari api hijau. Api itu sendiri memiliki kemampuan korosif yang sangat kuat, dan tidak mudah dipadamkan. Dengan kekuatan kita, jika kita bersentuhan dengan api ini, hidup kita akan berada dalam bahaya besar. Lu Yuan mengangguk pelan dan membenarkan dalam hatinya. Itu memang fenomena mutasi. Tidak heran itu mirip dengan kabut hijau di tubuh anjing hijau itu. Si Tingyu melihat sekeliling dan berkata, tidak ada yang aneh di sekitar sini. Ayo masuk. Saat dia berbicara, dia mengenakan baju perang merah keemasan yang telah dia buat dan membawa tombak besar. Dia berjalan di depan dan berjalan menuju hutan gelap. Sebagai prajurit pelindung, Si Tingyu bertanggung jawab untuk mengintai jalan. Suang Yue tersenyum dan melambaikan tongkatnya. Saat berikutnya, tanah tiba-tiba terbelah, dan dua boneka kayu setinggi 4 meter dengan aura yang kuat mengebor keluar dengan tombak kayu. Ini adalah penjaga kayu Suang Yue. Dilihat dari auranya, dia jelas seorang kaisar pertempuran. Suang Yue mengendalikan dua penjaga kayu untuk berjalan di kedua sisi penjaga. Gumpalan kabut hitam berputar di sekitar Li Qinghe, dan dua bayangan hitam terbang keluar. Lu Yuan melihatnya dan merasa itu agak familiar. Itu juga keterampilan tempur tipe Shadow Doppelganger. Dua bayangan hitam itu berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang di kegelapan malam. Li Qinghe tersenyum saat memperkenalkan tim. Kami adalah tim yang terdiri dari 3 orang. Fierce Rain adalah seorang Guardian Warrior dan akan bertanggung jawab untuk membersihkan jalan. Saya akan bertanggung jawab untuk peran pengintai dan penyerang. Suang Yue akan bertanggung jawab untuk peran kontrol dan penyembuhan. Suang Yue tersenyum dan berkata, biasanya,
kami bertiga cukup kuat saat bekerja sama. Namun, kami hanya bertiga. Kami tidak bisa pergi ke banyak tempat. Sekarang setelah Anda bergabung dengan kami bisa pergi ke lebih banyak tempat. Li Qinghe tersenyum. Itu benar. Jika Brother Fatet ada di sini, kekuatan tempur kami memang akan lebih kuat. Kami bisa pergi ke lebih banyak tempat. Little Brother Yuan bisa menjadi prajurit tipe penjaga untuk membantu mengurangi tekanan pada hujan yang mengancam. Dia juga bisa menjadi prajurit tipe serangan kekuatan. Jika ada bahaya, kami bahkan bisa menggunakan kemampuan spasial kami untuk melarikan diri. Saat mereka berbicara, mata mereka berbinar penuh harap, seolah-olah mereka merasa bahwa masa depan mereka cukup cerah. Lu Yuan juga tersenyum. Dalam jangka pendek, Lu Yuan bisa berburu dengan Sister Qinghe dan yang lainnya dan mempelajari lebih lanjut tentang situasi di tingkat atas tanah asal. Setelah menemukan area yang cocok untuknya berburu, dia mungkin harus bertindak sendiri. Bagaimanapun, kekuatan Lu Yuan jauh lebih kuat daripada mereka bertiga. Dia sekarang adalah seorang petarung bijak. Namun, sebelum pergi, Lu Yuan ingin menggunakan kemampuan evolusinya untuk mengembangkan beberapa harta karun bagi mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat yang berbahaya seperti tingkat atas tanah asal, semakin kuat mereka, semakin baik. Baiklah, jika ada cara bagi mereka untuk segera memberitahunya saat mereka dalam bahaya, dia bisa segera bergegas. Lu Yuan memikirkannya dan merasa bahwa itu mungkin bukan hal yang mustahil. Bagaimanapun, kemampuan spasialnya cukup kuat. Selama mereka dalam bahaya dan Lu Yuan mengetahuinya sejak awal, dia akan memiliki cara untuk datang dengan cepat. Tentu saja, ada cara lain, seperti menyembunyikan beberapa avatar bayangan di bayangan mereka. Jika ada bahaya, klon bayangan akan segera menyelamatkan mereka. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, kekuatan tempur klon bayangan hampir tidak dapat dianggap sebagai orang suci. Selain itu, dia adalah orang suci yang telah menguasai kemampuan spasial. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melarikan diri dengan kemampuan teleportasi mereka. Memikirkan hal ini, Lu Yuan ingat bahwa dia telah menyembunyikan klon bayangan di bayangan Li Xinghai dan Tuan Tua Siki. Bagaimanapun, dia juga dapat melihat persepsi klon bayangan. Apakah ini tidak mengintip? Lu Yuan merasa sedikit canggung. Jika pihak lain adalah orang tua seperti Li Xinghai dan Tuan Tua Siki, Lu Yuan akan merasa sedikit merinding. Namun, jika targetnya adalah saudari Qinghe dan yang lainnya, ya, tentu saja, Lu Yuan hanya memikirkannya. Dia bukan orang seperti itu dan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, kekuatan Lu Yuan cepat atau lambat akan diketahui. Jika saudari Qinghe dan dua lainnya mengetahui bahwa dia telah mengawasi mereka dari balik bayangan, dia mungkin akan dibunuh oleh mereka. Lu Yuan tetap memutuskan untuk melakukan respons otomatis semacam itu. Dia hanya akan memberitahu tubuh utama Lu Yuan ketika ada bahaya. Tepat saat Lu Yuan berpikir, dia tiba-tiba berhenti dan mendongak. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa di arah itu, ada seekor ular piton hitam sepanjang sekitar 100 meter yang melingkari cabang pohon besar sejauh 30 km. Tubuhnya tidak bergerak dan diam-diam mengintai seolah-olah sedang menunggu mangsanya. Tubuh ular piton hitam memiliki tentakel aneh yang berputar secara otomatis, membuatnya tampak sedikit menjijikkan. Lu Yuan merasakan aura yang bermutasi dari binatang buas ini. Apakah ini binatang buas yang bermutasi di tingkat atas tanah asal? Dia merasa bahwa tingkat mutasinya tampaknya tidak terlalu tinggi. Mungkin hampir sama dengan beberapa binatang buas yang ditemui Lu Yuan selama ujian kerajaan. Binatang buas ini berada di tingkat kaisar, tetapi karena mutasinya, ia seharusnya sedikit lebih kuat daripada binatang buas tingkat kaisar biasa. Tentu saja, itu bukan ancaman bagi Li Qinghe dan dua lainnya. Lu Yuan tidak bergerak, tidak akan lama sebelum mereka bisa menghadapi binatang buas yang bermutasi itu. Pada saat ini, Lu Yuan menoleh lagi dan menemukan bahwa sekelompok lebih dari 30 prajurit genetik dengan dua kepala dan tinggi sekitar 5 meter perlahan bergerak menuju Lu Yuan dan tiga lainnya. Lu Yuan mengangkat alisnya dan memisahkan klon bayangan untuk bergabung ke dalam kegelapan, bergerak menuju area tempat para prajurit genetik berada. Selama periode ini, Li Qinghe dan dua lainnya tidak menyadari apapun 559 menghalangi jalan satu. Di hutan malam yang gelap, yang diselimuti kegelapan,
sekelompok lebih dari 30 prajurit genetik bergerak cepat di antara pepohonan raksasa. Prajurit genetik ini sangat tinggi, tingginya mencapai sekitar 5 meter. Mereka memiliki 2 kepala, dan tidak ada rambut di kepala mereka. Hanya ada 1 tanduk di atas setiap kepala. Telinga mereka mirip dengan elf, agak tajam, tetapi jauh lebih lebar dari telinga elf. Aura mereka sangat kuat. 2 orang yang memimpin mereka adalah kaisar pertempuran, dan sisanya adalah kaisar pertempuran. Ini karena persepsi. Mereka terbatas di hutan malam yang gelap. Bahkan kaisar pertempuran akan merasa sulit untuk merasakan hal-hal yang berjarak lebih dari 100 km. Kecepatan gerakan mereka tidak dianggap terlalu cepat, tetapi juga tidak dianggap lambat. Salah satu dari 2 kaisar pertempuran yang memimpin berkata, "Percepat, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun dalam operasi ini." Ekspresi orang berkepala 2 lainnya juga membeku, dan mereka terus bergerak maju. Ketika kelompok prajurit genetika melewati pohon raksasa, cabang-cabang pohon raksasa itu bergoyang sedikit dan berubah menjadi klon bayangan. Ia memperhatikan saat kelompok prajurit genetika itu pergi. Ini adalah klon bayangan Lu Yuan. Ia menyelaraskan inderanya dan melihat bahwa arah yang dituju oleh prajurit genetika berkepala 2 itu persis di tempat mereka berada. Melihat tubuh asli Lu Yuan, ia mengalihkan pandangannya dari arah itu dan menatap Li Qinghe dan 2 lainnya. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Qinghe, apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan prajurit genetika dari ras lain di hutan belantara?" Setelah mendengar ini, mereka bertiga tercengang. Si Tingyu secara naluriah melihat sekeliling dengan waspada, sementara Li Qinghe dan Suang Yue melirik Lu Yuan. "Itu tergantung pada ras apa yang kita temui," kata Li Qinghe sambil tersenyum. "Beberapa ras dilahirkan untuk menjara orang lain demi mencari nafkah. Orang-orang ini akan menyerang prajurit genetika yang mereka temui tanpa mempedulikan apapun, berharap untuk menjara harta milik pihak lain. Jika kita bertemu dengan ras yang lebih bersahabat, kita dapat berkomunikasi satu sama lain. Ada kemungkinan besar tidak akan ada konflik." Mendengar ini, Lu Yuan mengangguk sedikit. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Lalu, jika aku dibunuh oleh seorang pejuang genetik, apakah aku masih bisa dihidupkan kembali?" "Aku baik-baik saja," Suang Yue tersenyum. "Selain dibunuh oleh binatang bermutasi, binatang biasa dan pejuang genetik dapat dibangkitkan. Tentu saja, ini tidak membuat mereka santai. Jika para pejuang genetik itu menangkapmu dan menemukan sarang binatang bermutasi, kamu akan dibunuh oleh mereka. Lalu, kamu tidak akan bisa dihidupkan kembali." Situasi seperti itu sebenarnya tidak jarang terjadi di eselon atas tanah asal. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Begitu, sementara Lu Yuan dan yang lainnya berkomunikasi, tim pria berkepala 2 itu sudah sekitar 60 km jauhnya dari Lu Yuan dan yang lainnya. Pada saat ini, prajurit berkepala 2 yang bergerak cepat itu tiba-tiba merasakan kegelapan yang sangat pekat menyelimuti mereka. Semua orang, termasuk 2 pembangkit tenaga kaisar pertempuran, menyadari bahwa persepsi mereka hampir tidak berguna. Bahkan 2 pria berkepala 2 kaisar pertempuran itu hanya bisa merasakan sekitar 1 meter di depan mereka. Ekspresi mereka berubah drastis, dan kepanikan muncul di wajah mereka. Salah satu suara panik terdengar. Aku tidak bisa melihat. Apakah kamu masih di sana?" "Aku di sini." "Clash, di mana kamu?" "Lord Batiste, apakah kamu masih di sana?" Petik 2 petik 2. Mendengar suara panik dari kerumunan, 2 kaisar pertempuran yang memimpin menarik napas dalam-dalam dan memaksa diri untuk tenang. Salah satu kepala pria berkepala 2 itu meraung. "Tenang, tenang." Kepala yang lain melihat sekeliling pada saat yang sama, dan ekspresi hormat muncul di wajahnya. "Aku ingin tahu senior mana yang bercanda dengan kita di sini. Kita hanya lewat saja. Jika kita mengganggu senior, kita akan mengubah arah dan rute kita." Salah satu kepala kaisar pertempuran mengangguk berulang kali. "Ya, senior, tolong jangan merendahkan dirimu ke level kami." Lu Yuan melirik orang-orang berkepala 2 yang gugup dan ketakutan dan berpikir sejenak. Dia tidak membunuh mereka. Bagaimanapun, Lu Yuan tidak tahu siapa mereka dan apakah mereka dianggap sebagai ras yang bersahabat. Tujuannya hanya untuk mencegah orang-orang ini bertemu dengan Sister Qinghe dan yang lainnya untuk menghindari konflik. Jika bukan karena ini,
domain suci bayangan gelap Lu Yuan tidak hanya akan memiliki kemampuan persepsi kecil ini. Itu bahkan dapat memblokir suara. Klon bayangan itu berdiri di cabang pohon besar. Lu Yuan melihat prajurit berkepala dua di bawah melalui klon bayangan dan berkata dengan santai. Tunggu di sini sebentar. Setelah mendengar suara itu, ekspresi gelisah dan ketakutan dari sekelompok orang berkepala dua itu membeku. Kemudian, Kaisar Pertempuran yang menjadi pemimpin buru-buru berkata, "Ya, saya mengerti. Tuan, kami akan menunggu di sini." Klon bayangan tidak terus menjawab. Dia hanya diam-diam melihat kelompok prajurit berkepala dua di suaka umbra. Di sisi lain, Lu Yuan, Li Qinghe, dan dua lainnya terus menjelajah lebih dalam ke hutan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas biasa, tetapi mereka semua adalah tingkat raja. Si Tingyu membunuh mereka dengan mudah dan memperoleh beberapa bahan dan kristal roh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk bergerak lebih dari 20 km dan tiba di daerah tempat Lu Yuan merasakan ular piton binatang yang bermutasi. Lu Yuan melirik ular piton di pohon raksasa itu. Ular piton yang bermutasi itu juga memperhatikan Lu Yuan dan 3 orang lainnya. Mata hijaunya bersinar dengan cahaya dingin, dan tentakel di sekitar tubuhnya bergerak sedikit, membawa jejak aura jahat 560 menghalangi jalan 2. Pada saat ini, Li Qinghe tiba-tiba berhenti. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Hujan lebat yang tidak menyenangkan, ada binatang buas di depan." Lu Yuan menyadari bahwa klon gelap Li Qinghe tampaknya telah menemukan ular piton di dahan pohon. Setelah mendengar kata-kata Li Qinghe, si Tingyu berhenti. Ekspresinya berubah serius, dan raungan naga yang dalam terdengar dari tubuhnya. Sisik merah keemasan muncul di tubuhnya, dan auranya menjadi jauh lebih kuat. Pada saat ini, ular piton di dahan pohon di kejauhan tiba-tiba membuka mulutnya. Bola cahaya hijau mengembun di mulutnya dan melesat ke arah Lu Yuan dan yang lainnya. Merasakan energi yang terkandung dalam bola cahaya hijau itu, si Tingyu sedikit mengernyit. Tombak di tangannya bergetar, dan perisai merah keemasan yang ditutupi sisik muncul di depannya. Bola cahaya hijau itu meledak di perisai dengan ledakan keras. Gempa susulan itu mendatangkan malapetaka, dan cahaya hijau melesat ke pepohonan di samping, menggerogotinya. Tepat saat ular piton raksasa itu bergerak, Suang Yue dan Li Qinghe bergerak bersamaan. Suang Yue mengayunkan tongkatnya sedikit, dan sesaat kemudian, tanaman merambat yang kuat tiba-tiba muncul di dahan tempat ular piton itu berada. Semua tanaman merambat itu langsung mengikat ular piton itu, dan ular piton itu tidak bisa bergerak sejenak. Pada saat yang sama, Li Qinghe menghilang dari tempatnya. Sesaat kemudian, dia muncul di depan dahan tempat ular piton itu berada. Ruang di sekelilingnya terkoyak, dan cahaya pedang hitam pekat muncul, menyelimuti ular piton itu. Lu Yuan bisa merasakan fluktuasi spasial dari cahaya pedang itu. Dia tahu tentang keterampilan tempur Li Qinghe. Itu disebut Shadow Instant Space Slash. Itu adalah keterampilan tempur yang menggabungkan elemen bayangan dan ruang. Bisa dikatakan sangat berharga. Li Qinghe telah mengukir keterampilan tempur ini ketika dia menjadi raja pertempuran. Menghadapi serangan yang begitu kuat, ular piton itu mendesis, dan tentakel di sekitar tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Karena tidak bisa bergerak, ia memadatkan penghalang cahaya hijau di sekitar tubuhnya, mencoba menghalangi serangan itu. Namun, kekuatan spasial dari Shadow Instant Space Slash tidaklah lemah. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan tempur yang memiliki kekuatan spasial. Tak lama kemudian, perisai cahaya itu terkoyak. Kemudian, cahaya pedang menyala dan mencabik-cabik ular piton itu. Li Qinghe dan 2 orang lainnya memiliki kerjasama tim yang hebat. Meskipun mereka semua adalah Battle Monarch, mereka tidak lemah. Mereka semua memiliki keterampilan tempur imperial yang terukir pada diri mereka. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin bisa melawan Battle Emperor biasa. Itu hanyalah binatang mutan tingkat kaisar. Bagi mereka bertiga, itu adalah target yang mudah untuk dibunuh. Lu Yuan tahu sedikit tentang kekuatan Li Qinghe dan si Tingyu. Meskipun Lu Yuan tidak begitu paham tentang kekuatan Suang Yue, karena dia bisa bekerja sama dengan Li Qinghe dan si Tingyu, dia pasti tidak akan buruk. Oleh karena itu, Lu Yuan tidak terkejut dengan penampilan ketiganya. Setelah binatang bermutasi itu mati, Lu Yuan menyerap seberkas aura yang tidak diketahui. Jumlah aura yang tidak diketahui itu tidak banyak, bahkan lebih sedikit dari jumlah binatang bermutasi kelas B sebelumnya. Namun,
Lu Yuan sedikit senang. Bagaimanapun, mungkin ada banyak binatang buas bermutasi seperti ini di tingkat atas tanah sumber asal. Aura masa depan yang tidak diketahui telah tenang. Kabut hitam merembes keluar dari tubuh ular piton yang mati itu. Kemudian, daging dan darahnya terkorosi, berubah menjadi abu dan menghilang. Ular piton itu tidak menjatuhkan harta apapun. Lu Yuan telah mendengar dari Li Qinghe dan dua lainnya bahwa binatang buas bermutasi tidak akan menjatuhkan harta, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, binatang bermutasi memiliki poin prestasi. Lu Yuan dan 3 orang lainnya menandatangani kontrak dan poin prestasi dibagi rata. Dia juga menerima 20 poin prestasi. Informasi prestasi ini muncul langsung di benak Lu Yuan. Itu sedikit mirip dengan ruang rune pertempuran. Selama dia menginginkannya, dia bisa merasakannya secara langsung. Lu Yuan melihat 20 poin prestasi dan sedikit terkejut. Petik 2. Binatang mutan tingkat kaisar yang begitu kuat, tetapi hanya memiliki sedikit poin prestasi. Si Tingyu terkekeh. Binatang mutan tingkat raja biasa hanya memiliki 1 hingga 10 poin prestasi, sedangkan binatang mutan tingkat kaisar memiliki sekitar 10 hingga 100 poin prestasi. Tentu saja, ada juga beberapa binatang mutan yang sangat kuat dan memiliki garis keturunan khusus. Binatang mutan ini memiliki poin prestasi yang lebih tinggi. Lu Yuan mengangguk sedikit. Dia tersenyum dan melanjutkan, "Guru, kalian bertiga sangat kuat. Binatang mutan tingkat kaisar ini begitu mudah ditangani olehmu. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kita sudah berada di tanah asal cukup lama." Suang Yue mengangkat alisnya dan tersenyum. "Jika kita bahkan tidak bisa membunuh binatang bermutasi ini, maka kita telah membuang-buang waktu kita di tanah asal." Suang Yue benar. Li Qinghe mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Ketika kita bertemu binatang buas yang lebih kuat, kami akan membutuhkanmu untuk mengambil tindakan." Si Tingyu melirik abu di tanah dan berkata, "Ayo terus maju." Kelompok itu terus bergerak maju. Pada saat ini, Lu Yuan mengendalikan klon bayangan dan membuat domain suci bayangan yang menyelimuti orang-orang berkepala 2 di kejauhan perlahan menghilang. Saat alam bayangan menghilang, kelompok prajurit berkepala 2 menemukan bahwa persepsi mereka telah kembali. Kedua kepala semua orang masih memiliki jejak kebingungan. 2 kaisar pertempuran berkepala 2 itu segera melihat ke arah tim mereka sendiri. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang hilang, mereka segera menghela napas lega. Salah satu kepala kaisar pertempuran itu melihat sekeliling dan membungkuk pada saat yang sama. "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami." Yang lainnya juga kembali sadar. Dengan sedikit rasa hormat di wajah mereka, mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat.